Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pembelajaran matematika hari ini Ibu akan mengulang materi sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Kan ada 3 tuh sifatnya ya, yaitu ada sifat yang pertama, ada sifat sifat komutatif atau sifat pertukaran. Nah, contohnya ya, 5 ditambah 6. Nah, hasilnya berapa? 5 tambah 6, 11. Nah, apabila kita tukar, misal ya, 6 ditambah 5, maka ini hasilnya tidak akan berubah. Maksudnya apabila bilangannya ini ditukar, maka tidak akan mempengaruhi hasilnya, yaitu 5 ditambah 6, 11, 6 ditambah 5 juga 11. Itulah yang disebut dengan sifat pertukaran atau sifat komutatif ya. Nah, sifat komutatif ini berlaku untuk penjumlahan, juga berlaku untuk perkalian ya. Nah, sekarang Ibu contohkan yang contoh perkalian. Contoh perkalian misalnya 6 dikali 3, yaitu berapa 6 kali 3? 18. Itu juga akan sama hasilnya apabila kita balik angkanya atau bilangannya. 3 dikali 6. Berapa 3 dikali 6? Sama saja, hasilnya 18. Jadi perlu diingat bahwa sifat komutatif ini berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian. Sekarang yang kedua, yaitu sifat apa? Sifat asosiatif. Apa sifat asosiatif itu? Sifat pengelompokan. Contohnya ya, misalnya 2 ditambah buka kurung 3 ditambah 2, jangan 2 lagi, 4. Nah, contohnya 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Nah, ini kan kalau kita kerjakan yang di dalam kurung dulu kan, 2 ditambah 3 ditambah 4 berapa? 7. Nah, berarti berapa 2 ditambah 7? 9. Ini akan sama saja apabila pengelompokannya seperti ini. 2 ditambah 3 di dalam kurung ditambah 4. Nah, kita kerjakan yang dalam kurung dulu. 2 tambah 3, 5 ditambah 4. Berapa hasilnya? 9. Jadi yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan walaupun berbeda cara atau berbeda jenis pengelompokan, tetapi hasilnya sama, yaitu sama-sama 9 ya. Ini adalah sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Sifat pengelompokan atau sifat asosiatif juga sama, berlaku untuk penjumlahan dan juga untuk perkalian. Ini kan tadi contoh yang penjumlahan. Sekarang Ibu contohkan yang perkalian ya. Angkanya kita samakan saja, nggak apa-apa. 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4 tutup kurung. Kita kerjakan dalam kurung dulu berarti ya. 2 dikali 3 dikali 4 berapa? 12. Berapa hasilnya 2 dikali 12? 24. Nanti ini akan sama hasilnya dengan jika kelompoknya kita kelompokkan dengan yang berbeda. Berarti 2-nya yang di dalam kurung dengan 3. Dalam kurung 2 dikali 3 tutup kurung dikali 4. Coba kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 2 dikali 3, 6 dikali 4. Hasilnya adalah 24. Sama-sama 24 hasil pengelompokan yang kiri dan juga yang kanan. Jadi sifat asosiatif ini berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian. Nah, yang terakhir ada sifat
sifat apa anak-anak? Sifat distributif atau sifat penyebaran. Ya, contohnya yaitu bagaimana contohnya? Ada yang ingat contohnya bagaimana anak-anak? Contohnya adalah seperti ini ya. Misalkan 3 dikali dalam kurung 10 dikurangi 5 tutup kurung ya. Berarti kita kerjakan yang dalam kurung dulu kan. 3 dikali 10 dikurangi 5 adalah 5. Berarti 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Nah, sifat penyebaran ini caranya adalah seperti ini. 3 dikali dengan 10. Tahap yang pertama caranya kita kasih garis dari 3 ke 10. Ini adalah tahap yang pertama. Tahap yang kedua 3 dan 5. Ini tahap yang kedua. Berarti kita tuliskan di sini dalam kurung 3 dikali 10 lalu dikurangi 3 dikali 5. Nah, tutup kurung. Terus kita lanjut lagi. 3 dikali 10 berapa hasilnya? 30 dikurangi 3 dikali 15 15. 30 dikurangi 15 adalah 15. Sebelah kiri dan sebelah kanan hasilnya sama, yaitu sama-sama 15. Ini yang disebut dengan sifat distributif terhadap pengurangan atau sifat penyebaran terhadap pengurangan. Contoh yang lain, yang satu lagi adalah sifat distributif terhadap penjumlahan. Oke, dicontohkan lagi. 3 dikali dalam kurung 10 ditambah 5. Nah, berarti ini sama dengan cara yang tadi. Langkah yang pertama ini tarik garis ke sini, ini langkah 1. Langkah yang kedua 3 tarik garis dengan 5, ini yang tahap kedua. Dalam kurung 3 dikali 10 tutup kurung. Terus jangan dikurangi tapi dijumlah, karena soal awalnya adalah dijumlah atau ditambah. 3 dikali 5, 3 dikali 5 tutup kurung. Ayo kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 3 dikali 10 tambah 5 adalah 15. Ini 3 kali 10 adalah 30 ditambah 3 kali 5 15. Nah, berapa 3 dikali 15? Hasilnya adalah 45. Yang ini 30 tambah 15 hasilnya adalah 45. Nah, berarti sifat distributif ini berlaku untuk pengurangan, atau sifat distributif ini bisa dilakukan terhadap pengurangan atau penjumlahan dan pengurangan. Ya anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf penjelasan kali ini sangat sederhana, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kalian dalam memahami materi hari ini. Nanti ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Tetap semangat ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.